cara untuk menentukan nilai sumber daya manusia gitu ya, atau workforce. Nah, ini ada PR, silakan. Ini kalau bicara customer contract gitu, atau menilai customer gitu ya. Full of customer kalau di bukunya di bukunya Rugi. Di situ ada dasarnya adalah berapa besar pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan, pendapatan yang dihasilkan dari keberadaan pelanggan. Gitu. Ini ada data revenue from contract, gitu ya, kontraknya ISM gitu. Kemudian dari mana? Dari PT Bank Sentral Asia dan PT Danamon. Biasanya perbankan yang sering melakukan penggunaan teknologi informasi, ada kontrak di sana itu. Oke, kontrak customer-nya, jadi pendapatannya dari kontrak yang dilakukan dengan BCA dan Danamon. Nah, ini datanya seperti ini. Data dijatuhkan mengenai revenue dari kontrak ISM. Diketahui data-data berikut remaining useful life of contract adalah 5 tahun, artinya sisa masa kontrak gitu. Jadi kalau kita menilai kontrak kan kita harus tahu berapa sisa jangka waktu kontraknya gitu ya. Nah, jangka waktu kontrak itulah yang menjadi dasar proyeksi penerimaan kita gitu di kontrak itu kan. Kemudian earning atau diestimasikan sebesar 15% dari revenue. Depresiasi diajukan 20% dari revenue. Contributory asset charges untuk fixed asset, working capital, dan workforce masing-masing sebesar 0,5, 0,2, dan 3,2. Cost of intangible-nya adalah 15%. Amortisasi diasumsikan selama 15 tahun dengan tax rate sebesar 25%, gitu ya. Nah, ini PR supaya Anda mencari literatur, ada sih sebenarnya di bukunya Pratt itu terkait dengan customer, full of customer gitu. Nah, ini kalau praktek di dunia praktisi gitu ya, itu tidak sesederhana kondisi seperti yang ada di bukunya. Ini ada data-datanya seperti ini, nanti Anda coba pelajari, coba Anda cari literatur, dan kemudian Anda kerjakan. Itu ya, terkait dengan penilaian customer. Nah, ini sebagai tambahan, karena kalau pengetahuan terkait dengan penilaian sebenarnya penilaian terkait dengan intangible itu merupakan bagian dari penilaian properti gitu ya. Nah, karena ini pengantar dan juga seharusnya satu mata kuliah tersendiri, satu semester belajar ini gitu ya. Makanya ini sebagai tambahan pengetahuan gitu ya. Bahkan di D4 pun tidak ada mata kuliah penilaian intangible asset. Walaupun dalam prakteknya di DJKN itu sering penilaian terkait dengan ini ya, terutama yang terkait dengan lisensi, royalti, terus paten itu ya, karena ada beberapa BUMN berupa hasil penelitian itu. Dan juga di DJP juga ada terkait dengan aset tak berwujud untuk kepentingan perpajakan. Karena ini menjadi satu kebutuhan itu ya, kebutuhan. Tapi karena slot di ini pengantar dan D4 pun juga nggak ada slotnya gitu ya, karena harus berbagi dengan manajemen aset, sehingga ya udah kita selipkan pengetahuan untuk memberikan konsep terkait bagaimana penilaian intangible aset dan bagaimana contoh caranya gitu. Nah, ini PR gitu ya. Silakan Anda mencari literatur. Oke, untuk metode adjusted book value method saya kira cukup. Artinya cara menilai dengan adjusted book value method atau penyesuaian aktiva bersih atau asset accumulation method pada pendekatan aset, kuncinya cuman merevaluasi kembali seluruh akun-akun yang ada di neraca kecuali akun
ekuitas. Karena pendekatan aset dengan metode pendekatan aset itu lebih kepada penentuan nilai ekuitas. Jadi yang dinilai adalah aset dan kewajiban. Dinilai pada nilai pasarnya. Nah, kebijakan penilaiannya apakah perlu dinilai atau tidak tergantung judgement penilai. Bisa saja yang tercatat itu sudah mencerminkan nilainya. Mungkin hutang jangka panjang, mekanisme perbankan itu sudah mencerminkan pasar. Uang, giro, tabungan di bank itu juga nilainya sama dengan yang tercatat, tidak perlu dinilai. Yang lainnya kalau memang belum mencerminkan pasar, ya Anda kurang, Anda nilai kembali. Tentunya dengan penilaian itu ada selisih. Nah, selisih ini positif atau negatif gitu. Kalau positif berarti dia akan menambah pada modal, biasanya akan menambah pada return earning. Kalau mengurang negatif, ya lebih banyak penyesuaian negatifnya, sehingga minus ya tentunya akan mengurangi ekuitasnya. Kalau secara rumus akuntansi, maka ekuitas sama dengan hutang, ekuitas sama dengan total aset kurangi dengan kewajiban. Liabilities. Nah, itu konsep dengan pendekatan aset dengan menggunakan asset accumulation method. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Metode yang satunya adalah metode capitalized excess earning method. Apa yang dikapitalisasi adalah excess earning. Excess earning yang dikapitalisasi dengan tingkat kapitalisasi tertentu, itu hasilnya adalah ada excess earning. Earning itu kan laba ya, pendapatan. Dikurangi cap, maka ini hasilnya adalah apa hasilnya? Nilai ekuitas bukan, Pak? Ekuitas, Pak. Nilai ekuitas. Ini adalah value. Value apa? Ini bukan value ekuitas, ini adalah value dari aset tidak berwujud. Nah, inilah yang membedakan antara pendekatan adjusted book value method dengan excess earning method. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya di sini, menilai ATB-nya. Kalau kemarin di sini satu persatu menilai aset berwujud, aset tidak berwujud, dan liabilitasnya. Dinilai satu persatu, makanya harus diidentifikasi ini, diidentifikasi customer of loyalty tadi. Makanya kita menilai sampai kayak gitu, SDM-nya, menilai apa lagi, customer contract-nya, menilai apa, loyalty-nya, royalty, paten, macam-macam gitu ya. Itu harus kita identifikasi. Nah, kalau metode excess earning method, maka ini tidak perlu dinilai satu persatu, tapi caranya hanya mendasarkan excess earning dibagi dari kapitalisasi. Hasilnya apa? Value of ATB. Nah, bedanya di sini aja. Kenapa dinamakan capital excess earning? Karena kita menggunakan metode kapitalisasi. Yang dikapitalisasi apa? Excess earning. Excess earning hasilnya apa? ATB. Oh, berarti bedanya cuma ini. Bedanya di mana, Pak? Untuk metode excess earning yang dinilai individual dengan diidentifikasi satu persatu itu hanya aktiva berwujud dan liabilitas. ATB-nya cukup begini. Sehingga pertanyaannya lebih lanjut, cap-nya ini, capitalization rate-nya ini, capitalization rate-nya siapa?
ekuitas, perusahaan, aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, atau total aktiva. ATB aja ya, Pak. Oke, karena kita tujuannya menghasilkan nilai ATB ya jelas ini punyanya cap rate-nya ATB. Nah, pertanyaannya yang di excess earning berarti kelebihan pendapatan atau earning. Earning-nya itu earning siapa? Earning-nya ekuitas, earning-nya perusahaan, earning-nya total aktiva atau TB atau ATB. ATB atau AB. Earning. Biar logikanya masuk. Earning-nya siapa ini? Earning ATB juga. Ini juga earning-nya ATB. Sehingga kunci di sini Anda harus menentukan berapa pendapatan yang menjadi kontribusi dari keberadaan ATB, berapa capitalization rate-nya ATB. Oke, konsepnya gitu ya. Bedanya cuman cara menilai excess earning. Konsep menentukan nilai ekuitas tetap sama. Total aset dikurangi liabilities. Konsepnya tetap ini, kalau pendekatan aset itu tetap ini. Cuma nanti kita mau model yang mana? Model yang ekuitas, nanti itu model ekuitas, atau model capital, kan gitu aja. Jadi ketika menentukan excess earning nanti juga kita harus mempertimbangkan ini kita menggunakan model yang mana, model ekuitas atau model yang capital. Oke, jadi konsepnya tetap akuntansi, total aset sama dengan kewajiban atau liability ditambah ekuitas. Konsepnya ini aja. Oke. Nah, kenapa kok dinilai satu kesatuan? Gitu ya. Kita menggunakan konsep namanya the big pot theory of goodwill. Gitu ya. Satu wadah gitu ya, satu wadah kolektif terkait dengan ATB. ATB itu dalam kegiatan operasi dia juga mempunyai kontribusi loh. Artinya kalau perusahaan seperti ini punya kewajiban, punya ekuitas, semua dana yang didapat dari pembiayaan financing kreditornya ini berinvestasi mengharapkan return, uangnya masuk ke perusahaan, sama perusahaan diinvestasikan dalam aset berwujud maupun aset tidak berwujud. ATB. Oke ya. Nah, ATB ini kan dan AB dioperasikan untuk menghasilkan laba kan gitu ya. Atau pendapatan, itu apapun lah urusan masuk ke kas. Harapannya nanti uang ini juga harus kas ini akan didistribusikan kembali kepada mereka. Oke, artinya apa? The Big Pot Theorem mendasarkan bahwa pendapatan perusahaan dihasilkan oleh seluruh aktiva, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jadi
kalau kita bicara dulu di manajemen keuangan, salah satu untuk meningkatkan return on investment itu ya, atau return on equity, salah satu caranya adalah utilisasi aset itu. Nah, pemahaman utilisasi aset itu tidak hanya bicara pada penggunaan aset berwujud sebenarnya, tetapi juga aset tidak berwujud. Karena apa? Patennya kan yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Nah, karena kita bicara tadi ada investor sebagai pembiaya, sebagai pihak yang membiayai kegiatan operasi perusahaan, dan uang itu oleh perusahaan diinvestasikan kembali dalam bentuk apa? Dalam bentuk aset berwujud maupun tidak berwujud, dalam rangka menghasilkan pendapatan. Artinya apa? Kalau kita berinvestasi, kreditor dan pemegang saham menginginkan adanya return. Begitu juga perusahaan ketika menginvestasikan pada aset berwujud maupun aset tidak berwujud juga mengharapkan return. Baik return oleh AB, aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud. Umpama aliran yang masuk ke perusahaan apapun bentuknya, misal gampangnya adalah laba. Labanya 100. Nih, 100 ini kontribusi dari hasil kerja siapa? Kontribusi kerja dari aset apa? Berwujud dan tidak berwujud, Pak. Oke. Misal yang aset berwujudnya menghasilkan 60, berarti kontribusi aset tidak berwujudnya berapa? 40, Pak. 40 inilah yang namanya excess earning. Sehingga nanti untuk menentukan ini, Anda harus menentukan berapa tingkat rate of return untuk aktiva berwujud. Kalau sudah tahu rate of return dari aktiva berwujud, maka Anda menentukan berapa return-nya. Caranya gimana? Kalau udah tahu pendapatannya sebagai kontribusi dari aktiva berwujud, Anda sudah menentukan rate of return, maka besarnya return untuk AB, Penghasilan dikali rate, Pak. Ya, tinggal pendapatan dari punyanya AB kali rate of return AB. Oke. Ini udah paham? Jadi tadi sudah disampaikan, setiap kelebihan balikan di atas balikan wajar untuk aset berwujud, artinya pendapatan yang dimiliki oleh aset berwujud dibandingkan dengan dibandingkan dengan pendapatannya gitu ya. Balikan wajar anggap saja ini pendapatan dikurangi pendapatannya, returnnya aset berwujud, maka itulah yang dinamakan excess earning, dan ini merupakan kontribusi atau balikan dari aset berwujud. Itu ya. Ini dikurangi ini namanya kelebihan balikan atau excess earning. Udah ketahui tuh excess earning-nya 40. Langkah selanjutnya berarti apa?
Langkah selanjutnya berarti Mengkapitalisasikan bukan, Pak? dikapitalisasi. Untuk bisa mengkapitalisasi berarti Anda menentukan apa? Tingkat kapitalisasi ATB, Pak. Oke, rate of return ATP. Anda harus cari ini. Nanti baru ketemu value. Nah, Anda udah tahu value-nya, gitu ya. Umpama value-nya 80 punya ATB. Kemudian Anda ingin tahu berapa nilai perusahaannya. Caranya gimana? Caranya gimana? Yuk, rumus akuntansi, persamaan akuntansi. Gimana Pak tadi, Pak? Ini Lupa, kan Pak. udah ketemu ya, udah ketemu 80 nilai aktivitas berwujud. Saya bertanya, berapa nilai perusahaannya? Anda udah tahu kan prosedur cara menilainya gitu ya. Gimana caranya? Menentukan enterprise value-nya. Di pertemuan pertama kayaknya udah deh. Pertemuan kemarin. Ingat lagi ini Ditambah dengan aset berwujudnya bukan? good tambah aset berwujud. Konsepnya kan gitu, pamannya ketemu. Aset berwujudnya dapat dari mana, Mas? Dari neraca bukan? Neraca? Bukan ya Pak? Dari Benar, lupa. dari neraca, tapi neraca yang di Di sisi aset. reval. Oh ya, Reval. Kan Anda revaluasi. Itu ya. Pamannya ketemu 120. Nah, oke, tuh. Ketemu 120 berarti nilai perusahaan 200. Nah, kalau kita mengacu kepada konsepnya, maka kita harus kurangi dengan apa? Liabilities-nya, Pak. Liabilities yang mana? Kalau enterprise value, kan nilai Yang perusahaan. tidak Bearing debt. Yang mana? Kalau perusahaan. Yang? yang tidak berbunga. Iya. Komponen non capital atau komponen non bearing debt. Kita kurangkan, itu masih nilai perusahaan. Kalau masih kita kurangkan dengan IBD, maka nilainya adalah Nilai ekuitas, Pak. ekuitas. Oke. Jadi konsepnya Anda sudah tahu ya. Tetap caranya menggunakan persamaan akuntansi itu. Cuman yang membedakan kenapa excess earning, karena dalam menentukan goodwill kita mendasarkan pada excess earning sebagai bentuk kontribusi pendapatan dari aset berwujud sebagai satu kesatuan apapun jenisnya yang bersama-sama dengan aset tidak berwujud menghasilkan pendapatan atau margin earning yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, intinya dengan begitu kita akan masih tetap relevan dengan konsep going concern. Gitu ya. Jadi ATB dan non ATB kedua-duanya memberikan kontribusi dalam operasi perusahaan yang going concern. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, jadi kemarin kita udah ngomong beberapa pedoman gitu ya dalam penggunaan adjusted book value method. Intinya kalau perusahaannya tidak stabil, prospek pendapatannya yang positif nggak jelas, banyak maka kita bisa menggunakan metode adjusted.
perusahaan yang ekuitasnya pada perusahaan holding company. Ekuitasnya pada perusahaan yang padat modal daripada padat karya. Kalau yang di sini, kalau kita menuju ke aturan SPI maupun di jika lebih kepada yang perusahaan tingkat pertumbuhannya relatif stabil. Oke, prosedurnya tentunya pertama dapatkan neraca, kemudian Anda lakukan revaluasi. Ya, yang direvaluasi apa? Aktiva berwujudnya. Aktiva berwujud dan kewajibannya tetap Anda revaluasi. Oke, setelah itu hitung nilai aset berwujud bersih ini. Net tangible asset value artinya aset berwujud yang sudah Anda nilai kita hitung berapa, kita tentukan berapa net tangible asset value. Artinya net berarti bersih, ada pengurang. Nah, pengurang ini sebenarnya nanti akan sangat berpengaruh kepada model yang kita gunakan. Model yang kita gunakan. Modelnya ada apa? Kalau bicara model penilaian, modelnya apa? Model loh. Ini masih bingung nih. Model, bukan metode, bukan pendekatan. Model. Model ada berapa? 2 ya, Pak. Iya, apa aja, Mbak? Model ekuitas sama kapital. Oke, betul. Nah, pertanyaan saya, kalau model ekuitas itu masih mengandung hutang atau udah hilang hutangnya? Udah hilang utangnya. Nah, ini sudah hilang hutang ya. Kalau di sini masih ada hutang? Yang kapital? Masih ada hutang. Sehingga apa? Menentukan net ini, tentunya kalau konsep kita itu net yang mana? Net yang IBD ya. Hutang itu lebih kepada hutang yang IBD itu. Karena konsepnya kan ekuitas atau perusahaan interest bearing debt. Sehingga apa? Net ini pertanyaan cuma nanti apakah sudah dikurangi hutang atau belum dikurangi hutang. Itu aja. Kalau ternyata net tangible asset value-nya sudah dikurangi hutang, berarti nanti hasil akhir penilaian kita muaranya tadi menghasilkan nilai Nilai ekuitas, Pak. ekuitas, itu aja. Tetapi kalau Anda net tangible asset value-nya belum Anda kurangi dengan hutang, maka nanti akhir nilainya itu adalah nilai capital. Sehingga kalau digunakan untuk menilai ekuitas harus dikurangi dengan hutang. Oke? Nah, setelah Anda tahu net tangible asset value, ini sebagai bentuk aset berwujud yang dimiliki perusahaan, yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam aset tetap untuk mendapatkan pendapatan, maka kita tentu harus menentukan berapa tingkat balikannya. Untuk mengetahui return, harapan return dari investasi ke situ. Nah, return nanti akan kita kurangkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mendapatkan excess earning, intinya gitu. Oke ya. Metodenya salah satunya ini borrowing capacity. Dan untuk menentukan tingkat balikan dari aset aset berwujud net tangible asset value itu bisa menggunakan borrowing capacity, kapasitas meminjam. Kapasitas meminjam. Oke ya. Karena kalau kita memiliki aset,
bisa kita gunakan untuk berutang. Utang yang kita peroleh untuk apa? Ya beli aset berwujud itu tadi. Nah, udah tahu rate of return, sudah tahu net tangible asset, gitu ya. Maka tinggal kita kalikan. Gitu ya, tinggal kita kalikan rate of return. Gitu ya. Hitung laba ekonomis normal. Oke, karena ini akan kita kurangi nanti dengan balikannya ini. Balikannya ini. Nah, laba normal itu konteksnya adalah bisnis, artinya penilaian bisnis, bukan pendapatan, bukan laba, bukan net income, kayak orang akuntansi atau manajemen akuntansi, bukan ke sana fokus kita, tapi kita fokus ke bisnis yang konsepnya investasi di manajemen keuangan. Berupa apa? Apa? Kalau ada belajar manajemen keuangan kemarin, dalam rangka penciptaan nilai bagi pemegang saham ataupun perusahaan, manajer keuangan itu lebih fokus pada kalau net income-nya 1 juta. Nah, ketika net income 1 juta, kira-kira ada duitnya benar 1 juta nggak? Enggak kayaknya, Pak. Enggak. Karena kita base-nya adalah accrual, gitu ya. Iya, Pak. Piutang itu sudah dianggap sebagai pendapatan. Uangnya nggak ada. Gimana kita mau kegiatan operasi, gitu ya. Beli persediaan dan lain-lain. Walaupun persediaan bisa aja ngutang, gitu ya. Tapi bagaimana kita harus melunasi pinjaman jangka pendek? Masa ngutang lagi? Kan nggak tepat. Sehingga konsep di manajemen keuangan kita akan lebih fokus pada Cash basis ya, Pak. cash flow. Itu kan, makanya kita selalu cash flow. Kalau penilaian kenapa sih cash flow itu? Nah, kalau di akuntansi kan laporan arus kas itu kan identik dengan uang kas. Dan uang kas itu untuk kegiatan day-to-day operation. Bayar utang jangka pendek, beli persediaan gitu ya. Bayar gaji karyawan. Nah, gitu. Maka kita kontek cash flow. Di sini lebih ke cash flow. Nah, kalau bisnis cash flow-nya ada berapa? Tiga Cash ya, flow Pak. apa aja 3? Eh. Ya tergantung yang ada nilai. Anda menilai ekuitas atau Anda menilai entitas. Ekuitas atau entitas. Kalau ini berarti free cash flow to Cukup. FCFE. Kalau ini Equity. FCF Oke. F firm atau invested capital. Oke, kalau bukunya Damodaran itu senangnya pakai istilah ini deh. Fred juga iki. Ya. Ada yang menggunakan invested capital. Oke. Anda udah tahu ini, Anda kurangkan dengan balikannya punyanya aset tetap, ketemunya excess earning. Oke. Nah,
setelah Anda tahu itu, tentu Anda bisa menghitung excess earning. Excess earning-nya diperoleh dari laba ekonomis normal berupa tadi free cash flow kurangi hasil dari balikan di sini, balikan yang ini. Balikannya aset berwujud tadi ya. Hitung tingkat kapitalnya atau kelebihan pendapatan gitu ya, untuk mendapatkan nilai ATP. Oke. Nah, hitung nilai ekuitas. Artinya setelah Anda dapat ATP, kalau menghitung nilai ekuitas ya tambah dengan apa? Tambah dengan aset berwujud dikurangi dengan hutang. Udah ketemu ekuitasnya. Nih caranya secara gambar. Pertama, berarti Anda menilai aset berwujud semuanya. Oke, dari aset berwujud semuanya, kemudian Anda tentukan, setelah direval, tentukan nilai aset berwujud bersih atau net tangible asset value. Ini bahasa di SPI itu nilai aset berwujud bersih atau net tangible asset value. Caranya gimana tadi? Nilai aset berwujud hasil revaluasi dikurangi dengan nilai hutang. Tuh. Kalau begini nanti hasilnya langsung nilai apa? Ya teman-teman. Nilai Aset. ekuitas, Pak. Iya, Nilai ekuitas. ekuitas. Hutangnya udah hilang. Berarti kalau tidak dikurangi dengan hutang, nanti nilainya kapital. Oke, ini yang langkah ini kita langsung menuju ekuitas. Nilai aset berwujud dikurangi dengan hutang. Itulah net tangible asset value. Net tangible asset value kita kalikan dengan rate of return dari net tangible asset value, maka ketemunya return punyanya aset berwujud. Pengembalian normal aset berwujud. Langkah selanjutnya, arus kas bersih ekuitas. Ini arus kas bersih ekuitas itu ekonomik, laba ekonomik ya, normal gitu ya. Laba ekonomik normal. Yang akan kita kurangkan, yang saya catatkan tadi, cash flow. Cuman cash flow-nya pakai free cash flow to equity. Kenapa? Dari awal kita berangkatnya sudah bersih, dikurangi dengan hutang, sehingga hasil akhirnya ekuitas. Kalau hasil akhirnya ekuitas, maka kita menggunakan arus kas bersihnya ekuitas. Arus kas bersih ekuitas, kita apakan? Dikurangi, Pak. Kurangi dengan? Return aset berwujud. Oke. Hasilnya? Excess earning, Pak. Excess earning. Kemudian excess earning-nya kita apakan? Kita kapitalisasi, Pak. Oke, excess earning-nya kita kapitalisasi dengan benar. Hasilnya? Nilai ekuitas aset tak berwujud. Nilai aset tak berwujud. Nilai aset tak berwujud. Nah, kemudian langkah berikutnya berarti Ditambahkan, Pak, tambah apa, Mbak? nilai aset berwujud bersihnya. Oke, aset berwujud hasil revaluasi. Itu ya. Tentunya yang bersih, yang sudah dihitung dengan utang tadi, ketemunya nilai Ekuitas, Pak. ekuitas. Ini berarti kita menggunakan model Ekuitas, Pak. ekuitas. Sekarang kalau saya ingin tahu dengan model capital, berarti kalaupun dikurangi hutang, ini hutang yang mana? Yang tidak berbunga. Tidak berbunga. Hutang lancar gitu ya.
current liabilities. Anggap aja current liabilities nggak berbunga. Walaupun nanti di praktek Anda harus benar-benar, atau kalau KTTA ya harus benar-benar cermat itu. Current liabilities yang berbunga ya itu harus dikeluarkan. Dia masuk dalam konteks IBD. Nah, sehingga kalau ininya cuma dikurangi current liabilities atau yang tidak berbunga, bukan komponen dari struktur kapital, maka nanti kita menggunakannya nilai, ini menggunakan free cash flow to firm, CFF, atau free cash flow to invested capital. Dengan cara yang sama, bla 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 bla, ditambah aset berwujud kembali, maka di sini nilainya adalah nilai Kapital, Pak. iya, nilai kapital. Oke, good, nilai kapital. Kalau ingin nilai ekuitas, ya harus Anda kurangi dengan IBD-nya. Utang jangka panjangnya. Oke, konsepnya sama, jadi balik lagi ke akuntansi. Ekuitas sama dengan total aset kurangi liabilitas. Liabilitasnya apa? Yang di sini liabilitas IBD, yang di sini di awal sudah dikurangi current liabilitas. Jadi konsepnya tetap di situ. Muter-muter ya tetap di situ. Oke, itu konsepnya. Sudah paham ya? Oke. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana cara menentukan NTAV tadi, Net Tangible Asset Value. Nah, ini ada yang di bukunya Pratt. Buku Pratt pertama, estimasi Net Tangible Asset Value itu gross asset net of accumulated depreciation. Jadi setelah dikurangi depresiasi, nilai aset berwujud dikurangi penyusutan, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, net current value of financial asset, berarti financial asset, aset-aset keuangan, berarti aset lancar, bisa sekuritas, bisa ini apa, bisa kas, gitu ya, ditambah dengan tangible asset plus current liabilities, aset lancar, ya, ini aset bersih. Berarti kalau begitu, kalau kita menggunakan ini, maka hasil akhirnya nanti nilai apa? Ekuitas, Pak. Nilai bersih itu aset berwujud dikurangi kewajiban lancar. Ekuitas, sepakat? Kapital, Pak. Ini kapital. Yang ketiga, pendapatnya adalah net current asset value, financial asset, and tangible asset minus liabilities. Jadi aset-aset financial, aset lancar berupa finansial, plus aset tidak berwujud, baik lancar maupun tidak lancar, dikurangi all liabilities, nah, dikurangi seluruh hutang. Oke, dikurangi seluruh hutang. Maka ini hasilnya adalah nilai Ekuitas. ekuitas. Nah, nanti tinggal laba normalnya harus menyesuaikan aja. Nah, kalau di bukunya Pratt, umum di mana? Yang nomor 2 ini umum. Umum di mana? Ini buku Pratt. Umum di mana? Umumnya di US, United States. Menggunakan yang metode Capita. Contohnya ada di bukunya Pratt. Penghitungannya. Nah, kalau di bukunya Ruki, Pak Ruki, itu konsep yang ini, contohnya. Langsung mendapatkan kita. Jadi dua konsep ini, gitu ya, itu dalam prakteknya ada yang digunakan sesuai model. Nah, kalau di Amerika seperti ini, contohnya di bukunya Pratt, lalu yang model ini di bukunya Pak Ruki, yang kedua. Yang metodenya langsung ke ekuitas. Oke, ini pendapat ya, cara menentukan. Ada 3. Oke, nah sekarang bagaimana tingkat balikan return on net tangible asset value. Jadi
Tadi saya sampaikan, perusahaan mendapatkan uang dari investor, diinvestasikan pada aset, baik lancar maupun tetap. Nah, tentunya setiap aset yang diinvestasikan diharapkan menghasilkan return, kan gitu ya. Return ke perusahaan, dan nantinya return itu juga akan dikembalikan lagi kepada pemegang saham maupun pada kreditor. Konsep umum dari praktek penilaian bisnis gitu ya, dalam mengapresiasi tingkat balikan untuk NPAP tergantung pada komposisi aktiva berwujud. Gitu ya. Artinya kita memilah satu persatu apa aja asetnya. Maka apalagi kalau kita mendasarkan ini dengan tingkat dengan borrowing capacity tadi, kita harus tahu berapa persediaannya, berapa piutangnya, berapa peralatan dan mesin. Dari kepemilikan masing-masing aset itu, kalau mendasarkan kemampuan menghasilkan pinjaman, mendapatkan pinjaman sebagai dasar untuk menentukan rate of return, ya tentunya masing-masing berbeda-beda, gitu ya. Oke, karena dia berbeda-beda, gitu ya. Bicara investasi selalu bicara risk dan return. High risk, high return. Value-nya Kecil, Pak. kecil. Oke ya. Arti kecil itu ya secara matematis mesti diskontonya gede sebagai representasi risk, maka dia nilainya akan lebih rendah ketika tingkat diskontonya besar atau kapitalisasinya besar. Tapi dalam makna sebenarnya gitu ya, kalau kita bicara bisnis, maka seseorang akan berani membayar lebih gitu ya. Kalau kita bicara risiko yang mana? Tentu risiko yang rendah, returnnya rendah, value-nya tinggi. Artinya apa? Bicara risiko adalah bicara kepastian. Kepastian atas target yang diharapkan dari investasi itu. Low risk berarti kepastian untuk mendapatkan pendapatan itu walaupun kecil gitu ya, walaupun kecil tapi pasti sehingga dia berani membayar lebih. Begitu juga sebaliknya. Seseorang tidak akan berani membayar lebih atas sebuah investasi yang beresiko. Makanya kalau ada politisi pemerintah dibuka dengan harga sekian, besoknya harga itu tinggi gitu ya, mahal itu. Karena lebih berani daripada par value-nya, dia berani membayar lebih karena dia menganggap bahwa tingkat kepastian akan apa yang dijanjikan itu lebih besar. Gitu ya. Oke, balik ke sini. Kita bicara investasi ada risiko. Nah, semakin berisiko, semakin kecil returnnya. Begitu juga kalau kita bicara kemampuan untuk kita bicara intangible, menentukan rate of return dari investasi dari sebuah aset, maka kita juga melihat risikonya. Semakin liquid, nah karena kita bicara ini aset ini, aktiva lancar dan aktiva tetap itu risikonya gedean mana? Aktiva tetap ya, Pak. Oke. Karena dia tidak liquid. Kalau perusahaan butuh atau perusahaan sudah membayar hutangnya gitu ya, oh ini dijualnya susah jual dibandingkan jual yang aset lancar. Oke, jadi didasarkan pada itu.
Semakin liquid suatu aset berwujud, maka semakin rendah tingkat risikonya, sehingga tingkat returnnya juga semakin rendah gitu ya. Kalau aset berwujud lancar gitu ya, Anda menentukan rate of return-nya seperti apa? Bisa menggunakan proxy, bunga perbankan, pinjaman gitu ya, modal kerja gitu. Nah ini, kalau kita bicara perusahaan, lihat baca neracanya, nilai perusahaan itu identik dengan total aset sama dengan equity ditambah debt. Ini adalah financing, struktur modal. Sama perusahaan, masuk ke perusahaan, diinvestasikan. Untuk apa aja? Ya, artinya bisa untuk day-to-day operation, utang kan? Kalau kita menggunakan utang ya utang jangka pendek, utang dagang, gitu ya. Ada yang untuk beli aset tetap, termasuk untuk intangible asset. Plus goodwill. Apa bedanya, Pak? Kalau intangible asset, kemarin kita sudah bahasa, ada yang eksplisit nampak di neraca, kalau ini implisit. Wah, ini yang agak susah nih, yang implisit nih. Harus diidentifikasi bla 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 gitu ya. Maka ada satu metode ya, sudah yang intangible asset itu semua masuk satuan aja. Nah, artinya apa? Duit yang dimiliki dari investor diinvestasikan berbagai macam. Nah, ini kan harapannya dari ini ya return-nya. Return itu dasar pada resikonya. Nah, tadi sudah sampaikan semakin liquid, maka semakin kecil resikonya. Semakin ke sana berarti semakin besar. Oke, ini diambil dari OECD gitu ya, terkait dengan pertimbangan ketika menentukan diskon rate. Anda boleh menggunakan ini, artinya mengidentifikasi satu persatu gitu ya. Nah, kalau goodwill, so ini masuk goodwill, ini masuk equity, ya bukan kok satu persatu jenis paten, royalti ya, intinya yang itu kita pakai yang mana, nah, gitu ya. Kalau working capital, utang dagang, ya udah menggunakan rate pinjaman jangka pendek, lihat di bank gitu ya. Kalau fixed asset kita menggunakan mortgage, itu misalnya, atau lease, sewa, aset backed lending rate, aset apa? Ini aset-aset yang menjadi jaminan gitu ya. Untuk pinjaman berapa rate dengan jaminan. Kalau mortgage di Indonesia identik dengan apa ini? Hipotek kalau dulu. Sekarang namanya? Lupa. Perdata. Oke, kalau intangible asset, oh, Anda bisa mendasarkan ini. Cost of equity. Anda udah tahu cara menentukan cost of equity. Pakai apa? WACC, bukan? Cost equity WACC. JPM, Pak. Ya, JPM, JPM. BAPM. Goodwill itu Anda bisa menggunakan WACC. Berarti kalau WACC Anda menentukan KE dan Anda menentukan KE-nya dengan JPM, satunya menentukan KD. Ini beberapa guidance dalam menentukan cost of capital masing-masing aset berwujud dan aset tidak berwujud. Bisa menggunakan ini. Nah, ini saya peroleh ketika kemarin di MAPI gitu ya, oleh pengajar dari MAPI ya, ini berapa guidance praktek seperti ini. Artinya apa? Aset lancar, aset berwujud, nah semakin ke sini semakin tidak berwujud, maka semakin gede. Goodwill itu paling
Oke, itu cara menentukan dengan mempertimbangkan masing-masing jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu ya. Kemudian kita bisa mengelompokkan yang lancar, yang tetap, kemudian ada yang aset berwujud, ada yang eksplisit maupun implisit, kemudian mempertimbangkan beberapa sumber referensi OECD tadi seperti itu gitu ya, di MAPI tadi seperti itu. Atau kita menentukannya berdasarkan tingkat balikan NTAP ditentukan dengan kemampuannya mendapatkan pinjaman. Artinya kalau perusahaan ini punya total aset, maka total aset itu hanya dipenuhi dari dua kemungkinan. Kalau enggak dari hutang, ya dari ekuitas. Inilah yang namanya struktur kapital. Identik dengan nilai ekuitas, nilai entitas. Oke, berarti apa? Kita punya aset-aset ini, kita bisa jaminkan, kan gitu ya, untuk mendapatkan ini. Namanya metode menentukan rate of return dari aset berwujud, karena kita bicara net tangible asset value kan, rate of return dari NTAP kan. NTAP, maka yang berwujud inilah jadikan dasar untuk jaminan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Maka namanya borrowing capacity. Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan uang pinjaman berdasarkan aset-aset yang dimiliki dari aset berwujud baik lancar maupun tidak lancar. Oke, ini contoh. Misal diketahui rata-rata pinjaman 22%. Artinya I bunga pinjamannya. Tingkat pajak 23,5%. Data ini digunakan untuk menentukan berapa rate of return dari NTAP. Tentu kita harus tahu, karena metodenya borrowing capacity, maka kita harus tahu asetnya apa aja. Ada piutang, piutang bisa dijaminkan? Bisa. Anjak piutang, cesi gitu ya. Persediaan bisa. Aktiva tetap bisa. Piutang, persediaan, mekanismenya dijaminkan diikat dengan apa? Dibebani dengan apa? Ayo, perdata. Sudah dapat perdata belum? Beda nggak pengikatan antara aset tetap dengan aset persediaan, aset tetap dengan aset lancar, barang bergerak lah, persediaan, motor, mobil, sama nggak pengikatannya kalau untuk ngambil utang di bank? Beda kayaknya, Pak. Beda, oke. Kalau persediaan berarti diikatnya pakai apa, Mas? Ini bagi teman-teman yang di JKN ini akan sering ketemu ini. Kalau penempatannya di JKN, tapi di pajak ya harusnya paham juga lah. Ketika menilai perusahaan. Oke, kalau aset tetap pakai apa? Aduh, perdatanya. Hak tanggungan ya, Pak? Hak tanggungan. Hak tanggungan HT. Nah, didaftarkan kemana, Mas? Kan harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan nggak bisa dieksekusi. Nggak bisa dilelang kalau orangnya mati. Kalau BPN bukan, Pak? BPN. Nah, kalau yang persediaan? Sama, Pak? Fidusia, BPN? Pak. Fidusia. Diikat dengan fidusia. Didaftarkan kemana?
Lembaga fidusia. Iya apa? Kemana lembaga fidusia? Ini Kementerian ATR ini kementerian. Kalau ini hukum, Hukum dan HAM, Pak. hukum dan HAM. Nanti kalau penempatan di DJKN Anda akan sering ketemu dengan ini. Pertama bisa jadi kan penilai ditambahkan di seksi lelang, bantu lelang. Bacaan Anda akan terlalu ketemu dengan ini. Karena eksekusi, laporan penilaian Anda cermati laporan penilaian masih berlaku enggak, nilai penetapan nilai limitnya di bawah nilai penetapan harga limit lelang di bawah nilai likuidasi enggak, oh itu harus hati-hati. Kalau enggak bahaya. Bisa digugat kantor. Yang fidusia juga gitu. Mana pengikatannya? Ternyata baru SKMHT. Surat kuasa membanggakan sama banknya nggak diikatkan, nggak didaftarkan ke BPN, nggak bisa lah dijual. Baru surat kuasa. Oke. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi kalau Anda punya persediaan, punya aktiva, Anda bilang ke banknya, jaminan saya ini. Sama banknya, Anda memberikan surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Kalau aset tetap, sama banknya dibawa ke, sama notarisnya dibawa ke BPN, didaftarkan. Oke. Begitu juga kalau yang persen didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan, maka ini menjadi jaminan risiko atas kemacetan. Bank bisa melelang. Kalau enggak, ya enggak. Nah, dari aset itu kemudian sama bank dianalisa, sehingga semakin liquid, maka semakin kecil risikonya. Kalau semakin kecil risikonya, kemungkinan mendapatkan kucuran dana ya relatif lebih besar. Anda mencari datanya gitu ya, ternyata dari data-data di perbankan, kalau piutang 75%, persediaan 60%, aktiva tetap cuma 50%. Sehingga Anda tinggal kalikan. Ketemulah jumlah pinjaman Anda. Ya, totalnya ini. 167. Padahal aset perusahaan Anda 320.388. Pertanyaannya, Anda butuh 320 ibaratnya gitu ya. Ini kan udah jadi di neraca gitu ya. Dan Anda reval. Ternyata kemampuan meminjam cuma 167, berarti kekurangannya pakai apa? Anda butuhnya kan 320 ya. Hutangnya cuma 167. Berarti kurangnya dipenuhi dari mana? Oh, ekuitas, Pak. Pemegang saham. Ya, ekuitas. Oke. Berarti total 320 itu 52% dari hutang, 149 itu dari ekuitas. Oke, Anda sudah tahu proporsi ini. Proporsi antara hutang dan ekuitas. Nah, ini ada data. Udah tahu proporsi hutang 52%. Anda tahu bunga pinjaman 22%. Anda tahu tingkat pajak 23,5%. Anda bisa ngitung apa kalau kayak gini berarti? BLCC enggak, Bu? Oke, ini berarti data untuk menghitung apa, Mas? Resiko ya? Ya, risiko atas mana? Yang apa Ekuitas atau hutang? tadi yang ekuitas ya, Pak? Kalau ekuitas Utang, Pak. hutang. Itu pakai KD kan ya? KD adalah bunga kali 1 min TEK
kali proporsi, kan gitu ya. Ini. Ini 1, ini bukan I ya, ini 1. Ini I. I kali 1 min tek, teknya 23,5, kali tingkat ketemunya ini kan, 16,8 kali proporsinya. Tinggal sekarang ekuitasnya. Ini sudah given aja 30%, berarti KE. Nah, ini sebenarnya KE dihitung dari mana? Kalau CAPM? CAPM rumusnya? Risk free ditambah beta kali Ya. risk market, Pak. Iya. Sama beta kali apa? Risk market? Risk market ya, Pak. Risk market? Risk Premium. premium. Risk premium hasilnya dari? Market dikali risk free. Ya, risk market kurangi risk free. Oke. Given ya, udah ketemu 30. Kalikan aja proporsinya. Ketemu 14. Ditambahkan. Hanyalah ketemunya 23,1. 23,1 ini dianggap sebagai tingkat balikan atas NTAV. Kalau menggunakan metode borrowing capacity, gitu ya. Tingkat balikan NTAV. Oke, ketemu. Anda bisa menggunakan dasar yang tadi, OECD, gitu ya, yang melihat risikonya, kemudian risikonya rendah, lihat dari mana? Oh, di situ dikatakan bisa melihat tingkat suku bunga pinjaman utang jangka pendek. Ya udah, gunakan boleh. Atau menggunakan ini. Oke, ini contoh yang lain. Berapa dapatnya? 5 menit cukup? Mungkin 10 menit, Pak. 10 menit. Ya udah. Siapa tadi yang 10 menit? Siapa tadi yang 10 menit? Mbak Mutiara, berapa Mbak? 10 menit ya? 10 menit? Ini udah ada datanya ya. Data kapasitinya sekian. Ya udah tinggal dikalikan. Utangnya, kapitalnya 14. Oke, ya cepet ya intinya ya udah Anda buat aja kayak gini kan. Jadi udah ada proporsinya, dikalikan aja. Ini pinjamannya cuma dapat sekian. Ini data aset kita berwujud, totalnya 50, kalikan berapa proporsinya. Ya, ketemunya ya udah, cuman dapat duit 30, kurang 20, ya udah 20 jutanya dari ekuitas atau 40%-nya dari ekuitas, utangnya 60%. Nah, tadi sudah diketahui di soal tingkat balikan untuk utang itu 14% ya, jadi terus balikan untuk ekuitasnya 25 kalikan proporsinya. Oke, ketemunya ini Anda jumlahkan maka ketemu 1840. Ntar saya penuhi absennya dulu takutnya.
Kalau yang mau bertanya silakan. Lima dua. Aditya Arif Mutakin hadir. Hadir, Pak. Afan Zubair. Afan Zubair hadir. Izin ke kamar mandi, Pak. Adika Bayu Prasetyo. Hadir, Pak. Arya Rizky. Hadir, Pak. Aziz Iskandar. Hadir, Pak. Hairina. Hadir, Pak. Chania Salsabila. Hadir, Pak. Diana Kusuma. Ya. Elena Dewi Hidayati. Fakhri Muwafak. Hadir, Pak. Fakhir Musyafa. Hadir, Pak. Ihsan Hadi. Hadir, Pak. Karisma. Karisma hadir, Pak. Langit Basudewa. Hadir, Pak. M. Fakhru Rozi. Hadir, Pak. Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Reza. Hadir, Pak. Muhammad Al Iqbal. Mutiara Maharani. Hadir, Pak. Iken Kartika. Hadir, Pak. Putri Mandar. Hadir, Pak. Reski Milenia Sitanggang. Hadir, Pak. Rifandi Arif. Hadir, Pak. Kriscayani. Hadir, Pak. Satria Haryastama. Hadir, Pak. Tiara Putri Irawan. Hadir, Pak. Yehuda Vektor. Hadir, Pak. Zamzumil Mubarak. Hadir, Pak. Safirah Ardelia. Hadir, Pak. Nah, kemudian Anda udah tahu return-nya, tentunya bisa Anda kalikan dengan value-nya gitu ya. Kita kalikan dengan value dari NTAP, maka akan mendapatkan tingkat return-nya gitu ya, pendapatan yang dikontribusikan dari NTAP. Nah, nanti dari hasil balikan NTAP-nya akan kita kurangkan pada laba normal atau laba ekonomis normal. Laba ekonomis normal itu kita dasarkan pada cash flow, kan gitu ya. Nah, ketika bicara cash flow, maka basic-nya adalah net income. Anda masih ingat pelajaran di manajemen keuangan, seperti titik awalnya net income. Ditambah dengan depresiasi dan sebagainya. Oke. Itu ya. Praktek perusahaan yang bagus umumnya menghasilkan laba yang melebihi tingkat pengembang aset berwujud. Artinya, ya
tanpa kita sadari, sebenarnya perusahaan ini pasti memiliki aset tidak berwujud, gitu ya. Kemungkinan besar memiliki aset berwujud. Sehingga pendapatan yang dihasilkan itu seharusnya atas kontribusi keduanya. Sehingga apa yang dihasilkan harusnya juga ada yang melebihi tingkat pengembalian atas aset berwujud. Artinya itu menunjukkan bahwa aset tidak berwujud secara bersama-sama menghasilkan pendapatan. Artinya apa? Aset berwujud itu memberikan kontribusi pada optimalnya fungsi aset berwujud. Aset berwujud akan menjadi lebih optimal ketika dia mempunyai didukung oleh keberadaan aset tidak berwujud, kan gitu. Artinya kalau kita bicara SDM, ya bukan SDM-nya sebagai aset sebenarnya, tetapi kapabilitas kemampuan seorang SDM lah yang menjadikan perusahaan itu bisa beroperasi lebih optimal dengan melakukan penggunaan aset-aset yang dimiliki, kan. Oke, sehingga konsep itu mendasari kita perlu menghitung laba-laba yang dapat mewakili kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini yang akan kita kurangkan dengan pengembalian dari aset berwujud, sehingga akan ketahui berapa kelebihannya dari aset tidak berwujud. Nah, definisi pendapatan macam-macam ya. Artinya kalau bicara earning itu macam-macam. Bisa mendasarkan gross profit, bisa menawan net profit, bisa mendasarkan revenue atau sale gitu ya. Atau net income, udah nggak mikirin apa-apa, udah bersih. Tapi dalam konteks penilaian bisnis gitu ya, maka kita akan lebih ke cash flow. Gitu ya. Ada free cash flow to firm maupun free cash flow to equity, tadi udah saya sampaikan. Oke, karena basicnya ada free cash flow, dan free cash flow itu ditentukan dari laporan keuangan yang diawali dengan net income ditambah dengan depresiasi dan seterusnya, gitu ya. Maka ketika bicara net income itu harusnya kalau konteks penilaian bisnis adalah true economic earning power. True economic earning power. Sehingga laporan keuangan yang terdistorsi berbagai kepentingan seperti karena tujuan perpajakan, karena manajemen earning supaya kelihatan lebih bagus, gitu ya. Bukan kemudian ini fraud, curang, enggak, tetapi dengan memanfaatkan beberapa ketentuan yang ada di standar akuntansi, gitu. Atau terkait dengan ini. Nah, umumnya yang bisa kita lakukan ini, ya, tentu minimal kita harus melakukan penyesuaian. Jadi pendekatan aset seperti ini kita juga harus mempertimbangkan ini. Ya. Non-recurring, non-operating, extraordinary compensation, gitu ya. Nah ini sudah kita pelajari. Tetapi konsep itu juga harus dipertimbangkan di dalam pendekatan aset ketika kita menentukan laba normal ekonomis yang akan kita kurangi dengan balikannya NTAP. Oke, kemudian adalah cash flow ya, net cash flow to equity atau net cash flow to firm, tergantung kita menggunakan metode apa. Ini rumusnya kalau menggunakan tamudaran seperti ini, kalau menggunakan spread seperti ini. Berangkat pertama net income, ditambah non-charges, non-cash charges atau non-cash expense, seperti depresiasi, amortisasi, pajak tanggungan gitu ya. Kemudian capital expenditure, perubahan fixed asset and other non-current asset. Ceng, perubahan. Berarti kalau perubahan gitu ya, ini juga ceng and net working capital.
perubahan working capital. Working capital itu selisih apa? Current asset kurang current liability, Pak. Current asset dikurangi current liability. Net change and long term debt, hutang jangka panjang. Juga change. Hasilnya adalah net cash flow. Di sini ada plus minus gitu ya. Berarti bisa plus, bisa minus. Dan ini diambil dari punya bread. Nah, karena change berarti ini ada dua sumber. 2020 dibandingkan 2019. Hutang 2020 1.000. Hutang tahun sebelumnya 2.000. Bagaimana pengaruh penentuan cash flow Anda? Net cash flow kan? Hutang sekarang 1.000, hutang sebelumnya 2.000. Ini laporan keuangannya. Ini kalau ke sini Anda selisihnya berapa? 1.000 ya? Nah, 1.000 itu masuk dalam perhitungan ini yang plus atau yang minus? Minus ya, Pak. Minus. Sepakat semuanya minus? Sepakat? Minus. Artinya apa? Hutang Anda berkurang. Artinya berkurang berarti uang kas Anda berkurang. Untuk apa? Untuk bayar hutang. Itu. Logikanya kan itu. Lain cerita kalau di sininya 2.000, ininya 1.000. Selisihnya sama 1.000. Tahun 2020 menjadi 2.000, tahun 2019 ini sebelumnya 1.000, selisihnya 1.000. Berarti uang cash flow Anda bertambah. Bertambah berapa? 1.000. Dari mana? Dari nambah utang. Oke, jadi konsep di sini harus hati-hati. Anda analoginya ke cash flow. Current asset dikurangi current liabilities. Ini juga harusnya dua periode. Kalau hasilnya positif, selisihnya positif berarti ini current assetnya lebih banyak kan ya, lebih besar. Current liabilities-nya lebih kecil. Ini plus atau minus di sini? Banyak persediaan, banyak piutang, kan gitu ya jadinya ya. Plus atau minus? Cash flow? Positif, Pak. Iya, menambah. Iya. Current liabilities Anda kok, liabilities Anda besar. Plus atau minus? Minus, Pak. Minus. Minus. Kenapa? Anda menahan. Menahan untuk terbentuknya cash flow. Kenapa? Anda masih berbentuk persediaan. Anda masih berbentuk piutang. Anda masih menahan terrealisasinya cash. Ya, karena Anda lebih banyak berinvestasi pada persediaan dan berinvestasi pada piutang. Itu menjadi cash. Nah, gitu itu. Nah,
Kalau kita bicara free cash flow to equity, gitu ya, ini hati-hati, ini nanti harus inline dengan NTAV-nya. NTAV-nya juga harus yang sudah hilang dengan hutang. Hutang jangka panjang. Sehingga di sini ada hutang jangka panjang. Kalau free cash flow to invested capital atau free cash flow to firm, FCFF, maka bedanya di ini dua ini. Ini preferred dividend FNI gitu. Ini biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada. Ini jika ada. Nah, umumnya bedanya berarti cuma di interest. Interest yang seperti apa? Interest yang dikurangi dengan 1 mintek gitu. Lainnya sama. Non cash, depresiasi, amortisasi, deflasi, capital expenditure sama, perubahan dalam working capital. Nah, bedanya kan kalau tadi adalah terkait dengan perubahan hutang, kan itu, liabilities. Nah, kalau di sini adalah interest. Karena capital, ketika bicara capital, itu di situ ada haknya kreditor berupa interest. Oke, itu aja. Ingat bedanya cuma antara hutang jangka panjang dengan interest. Hasilnya net cash flow to invested capital atau FCFF. FCFF. Damodaran sukanya FCFF. Kalau Fred FC invested capital. FC invested capital. Oke. Udah tahu laba normal, kemudian Anda kurangi dengan tadi hasil balikannya NTAV, sehingga ketemunya excess earning. Dan ini merupakan kontribusi dari ATB. Oke, nggak akan saya banyak cerita. Ya. Nah, tentunya yang menjadi penting adalah menentukan tingkat balikan. Nah, tadi udah Anda lihat, semakin ke sana, semakin besar. Semakin dari aset lancar, nah, kalau udah aset tidak berwujud, semakin gede. Nah, ini beberapa contoh pedomannya kalau Biosop itu ya di bukunya Pak Ruki ini tangible asset itu dari tangible asset itu rendah, perusahaan sedang. Artinya sedang itu berarti total aset. Kalau bicara total aset, berarti perusahaan kan total aset kan tangible maupun current atau enggak itu. Nah, intangible jauh lebih besar. Sehingga dengan cara ini Anda bisa lihat kalau tadi ketemu NTAV-nya 23, ya Anda bisa tambah dengan hal tertentu harusnya lebih besar dari 23. Misal 25, misal 30 maksimal kayak yang di tabel tadi gitu. Kalau Anda menggunakan, sudah tahu aset berwujud dengan menggunakan borrowing capacity ketemu tertentu, ya udah ditambah aja. Oke, dengan melihat ini, oh berapa sih? Gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Sekarang kita bagaimana cara menentukan nilainya. Setelah Anda tahu prosedurnya, cara menentukan NTAV-nya, cara menentukan rate of return dari NTAV, cara menentukan laba ekonomis normalnya berupa cash flow, dikurangi dengan balikan ketemu excess earning. Excess earning akan kita kapitalisasi dengan menentukan rate of return dari intangible. Nah, tadi metodenya sudah Anda tahu, nah sekarang bagaimana menghitungnya. Oke, sebelum ke sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Anda menentukan nilai ekuitas.
dengan metode excess earning atau metode kapitalisasi pendapatan. Neraca per 31 Desember tampilannya seperti ini. Aktiva lancar 1 juta berdasarkan nilai buku. Baik kas, piutang, persediaan. Aset tetap bersih net setelah akumulasi adalah 2 juta. Sehingga total aktifanya adalah 3 juta berdasarkan nilai buku. Kewajiban dan modal sendiri, kewajiban lancarnya 1 juta, kewajiban jangka panjangnya 1 juta. Oke ya. Ekuitasnya 1 juta. Totalnya sama 3 juta berdasarkan nilai buku. Oke. Kewajiban lancar 1 juta, kewajiban jangka panjang 1 juta berdasarkan nilai buku. Oke. Lanjut. Laporan laba rugi pendapatan bersihnya 5 juta. Beban operasional terdiri dari beban kas, artinya berbentuk kas benar-benar keluar, misal biaya marketing, biaya gaji, biaya pemeliharaan, biasa administrasi dan umum, biaya pengiklanan, dan segala macam, kas keluarnya 3,7 juta. Beban penyusutan, ini non-cash charges atau non-cash expense 200. Sehingga total bebannya 3,9. Laba sebelum pajak berarti 5 juta dikurangi 3,9,1,1. Beban bunganya 100.000. Interest ya. Sama dengan laba sebelum bunga dan pajak, ini kan EBIT. Kurangi bunga, maka ini laba sebelum pajak. Dikurangi pajak 40%, 400, maka inilah earning after tax atau net income. Oke. Menentukan nilai kita dengan metode ini, maka pertama kita harus menentukan arus kas bersih berupa capital. Arus kas bersih capital. Oke, ingat arus kas bersih capital. Free cash flow to firm. Berarti nanti indikasi nilainya sebenarnya nilai entitas. Laba setelah pajak 600. Net income-nya kan laba setelah pajak. Nah, kita kembalikan karena capital, pajaknya kembalikan lagi, gitu ya. Beban bunganya tadi 100 dikurangi pajak. Kita kembalikan laba setelah pajak. Tadi ada bunga kan? Kalau struktur sebelum pajak itu kan EBIT dikurangi dengan bunga, gitu ya. Bunganya baru sisanya kena pajak. Kan kita kembalikan dulu posisi bunga setelah pajak. Itu maka beban bunga tadi 100 dikurangi pajaknya 40%. Kalau tadi kan bunganya 100, maka pajaknya 40, ya 1 mintek, berarti 60. Laba setelah pajak untuk kapital adalah 660, gitu ya, 660. Oke. Beban penyusutan, gitu ya, beban penyusutannya adalah 200. Apalagi setelah beban penyusutan, capital expenditure, ini ada periode diasumsikan ada 200, artinya ini
periode Januari ini kan beginning, artinya sama dengan 31 Desember 2007 sama 31 2008. Selisihnya 200. Pengeluaran capital expenditure segini. Berarti Anda beli aset tetap lebih banyak sebesar 200. Beli lagi aset tetap. Working capital berarti Anda banyak aset lancarnya. Itu juga sama 100. Oke, totalnya arus kas bersih untuk kapital adalah 560. Gitu ya. 560. Sebenarnya kalau kita menggunakan buku yang Fred tadi ya, ini nggak usah dihitung dulu, kan sama aja. Kalau tadi di rumus yang atas ini kan ditambah bunga kan, bunganya tambah lagi interest. 1 mintek, coba kita lihat. Nah. Nih, kan interest kan, nambah kan? Itu. Nambah. Dan nambah. Ini, nambah. Sama aja, ini cuma dihitung dulu interestnya, nggak taruh di bawah. Ini sama aja. Mau dihitung duluan atau enggak? Sama aja. Oke, ketemu free cash flow-nya 560. Nah, arus kas bersih kapital inilah yang dinamakan laba ekonomis normal untuk capital. Nah, arus kas bersih untuk kapital 560, kemudian secara rumus nilai pasar wajar aktiva berwujud bersih. Nah, nilai aset berwujudnya di nilai ulang kan, dinilai ulang ketemunya 2.500. 2.500 ini masih mengandung hutang, itu kan intinya gitu ya, masih mengandung hutang. Karena kapital, ya, karena kita menggunakan capital tadi FCFF. Maka hati-hati nanti kalau soal Anda harus hati-hati. Dari informasi tadi, wah berarti kita mengenai nilai ekuitas, tetapi karena free cash flow-nya menggunakan capital, maka NTAP-nya juga NTAP yang untuk capital masih mengandung hutang. Ininya hati-hati. Karena menggunakan free cash flow to invested capital. FCFF. Nah, selanjutnya Anda udah tahu wujud bersih, Anda kalikan dengan tingkat balikan NTAP-nya. Dihitung, ketemulah mungkin dengan borrowing capacity ketemu 10%. Ya udah Anda kalikan. Inilah harapan tingkat balikannya. 250. Langkah selanjutnya diapain? Halo? Langkah selanjutnya Kurangi, diapain? Pak. Kurangi. Ketemunya? Excess earning, Pak. Excess earning. Selanjutnya excess earning-nya Anda apakan? Kapitalisasi, Pak. Kapitalisasi. Dibagi. Ketemunya? Nilai ATB-nya, Pak. Nah, nilai ATB. Selanjutnya Anda apakan? Ditambah nilai aset berwujud, Pak. Oke, nilai aset berwujud. Tadi 2.500 kan? Hasilnya apa, Mas, ini? Nilai perusahaan, Pak. Nilai perusahaan. Invested capital. Padahal Anda di sini mau menilai ekuitas. Sehingga harus dikurangi Utang, Pak. hutang. Hutangnya hutang jangka panjang. Gitu ya? Hutang yang interest bearing debt. Nah, ketemu ekuitas. Oke, sampai sini paham? Simpel kan ya? Kalau ngitungnya masih simpel. Ada yang bertanya?
Oke, tidak ada. Asumsinya Anda jelas. Kerjakan. Data nilai aset berwujud hasil revaluasi 1,2 M. Total nilai utang hasil revaluasi 200. Arus kas bersih untuk ekuitas 400 juta. 200. Arus kas bersih ekuitas free cash flow to equity 400 juta. Rate of return dari NTAV 25%. Tingkat kapitalisasi excess earning 30%. Hitung berapa nilai ekuitas dengan metode excess earning. Bila NABB sudah dikurangi hutang. Artinya di sini ABB-nya itu sudah dikurangi hutang lancar. Ini hasilnya total nilai utang itu hutang jangka panjang. Ini hutangnya. Hutangnya hutang lancar maksudnya ya. Siapa yang mau mengerjakan? Mbak Niken, ada Mbak Niken? Ada, Pak. Belum Oke. selesai, Pak. Oke, berapa? 5 menit? 10 menit? Kalau dari soal ini kira-kira nanti hasilnya nilai langsung nilai ekuitas atau nilai kapital? Ekuitas, Pak. Oh, 1.500.000.000, Pak. 1.500.000.000. Oke, data seperti ini. NTAP-nya berarti dikurangi hutang jangka panjang ya. Karena kita akan menghasilkan nilai ekuitas, flow-nya dari mana? Kita menggunakan free cash flow-nya, menggunakan free cash flow to equity. 1 miliar, balikan wajarnya 25%, ya kita kalikan 250 juta. Itulah balikan untuk aset berwujud. Kemudian kelebihan pendapatan excess earning-nya tadi arus kasnya 400 dikurangi dengan 250 juta. Ketemunya 150. 150 kita
kapitalisasi dengan 30%, kebutuhannya 500. 500 kita jumlahkan kembali dengan NTAV. NTAV yang sudah dikurangi dengan utang lancar maupun utang jangka panjang 1 miliar. Maka indikasi nilainya adalah 1.500.000. Langsung mendapatkan nilai ekuitas. Oke, jadi kalau menggunakan metode excess earning, dalam melakukan metode penilaiannya, itu tetap dilakukan revaluasi atas aset-aset yang ada di neraca. Namun, untuk aset berupa aset tidak berwujud, penilaiannya tidak secara individual, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan dengan cara mengkapitalisasi excess earning sebagai tingkat balikan, kelebihan tingkat balikan atas laba normal setelah dikurangi dengan balikannya aset tidak berwujud. Nah, untuk menentukan nilainya, maka ada dua model, baik model ekuitas maupun model entitas. Sehingga kalau menggunakan model ekuitas, hati-hati dalam penentuan NTAV-nya masih mengandung unsur interest bearing debt, dan juga free cash flow-nya adalah free cash flow baik pemegang saham maupun pemegang kreditor, pemegang hutang, sehingga di situ ada interest. Sedangkan kalau free cash flow to equity model, maka cash flow-nya adalah langsung ke ekuitas, sudah hilang interest, tapi diganti dengan hutang jangka panjang, gitu ya, dan NTAV-nya juga NTAV yang masih mengandung interest bearing debt. Itu kesimpulan terkait dengan metode penilaian dengan pendekatan aset dengan metode excess earning method. Oke, itu kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, asumsinya Anda paham. Silakan dikerjakan PR-nya, dikumpulkan. Mengisi waktu liburan, pengumpulannya maksimal pada saat nanti sehari sebelum masuk berkuliah. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada untuk hari ini saya kira cukup. Ada nggak pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Sebentar, ini hadir enggak? Ini ada 3 yang masih merah. Mbak Diana Kusuma Dewi? Oke. Elena Dewi Hidayati? Mbak Elena? Enggak ada? Kemudian Muhammad Al-Iqbal Asari? Hadir, Pak. Rizcayani Oktaviana Rizal? Hadir, Pak. Hadir. Elena hadir, Pak. Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat berlibur dan tetap jaga kesehatan, belajar. Karena kita ada 2 pertemuan, nanti pendekatan pendapatan dan setelah itu AS. Oke, izin lab, selamat siang.